Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau misalnya kehidupan beragama kita ini itu dilandasi dengan akhlak kok. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu, kita bisa melihat misalnya bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu menghargai Imam Syafi'i. Ketika misalnya Imam Syafi'i datang ke Mekah dan Imam Ahmad bin Hambal sedang mengaji kepada salah seorang guru, lalu kemudian dia mengerti bahwa Imam Syafi'i itu datang ke Mekah memberikan majelis taklim atau mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka Imam Ahmad bin Hambal bergegas untuk mengaji kepada Imam Syafi'i ini. Ketika ditanya oleh orang, kenapa engkau kok meninggalkan gurumu yang satu kepada guru yang lain? Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Jawab Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya kehilangan satu fan ilmu dari seseorang, saya masih bisa mencarinya. Tetapi kalau saya kehilangan satu orang ini, maksudnya adalah Imam Syafi'i, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan orang yang semacam dia nanti setelah ini. Karena itulah dalam penjelasan kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan bahwa ma shallaitu sholatan mungdu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i. Saya selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat saya atau setelah sholat saya itu selama 40 tahun. Jadi saya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Coba bayangkan, walaupun Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu kadangkala berbeda pendapat di dalam bidang-bidang fikih, tetapi Imam Ahmad bin Hambal selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i. Pun demikian, banyak orang-orang masa lalu yang juga mendoakan kepada Imam Syafi'i, misalnya adalah Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id juga mendoakan hal yang sama. Beliau mengatakan, ma shallaitu sholatan mungdu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u fiha lisyafi'i. Mendoakan Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita memahami bagaimana akhlak itu di atas ilmu, maka seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi harusnya adalah tidak mengumbar terhadap kehebatan dirinya di hadapan orang lain, termasuk di media sosial. Karena itulah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya sangat senang sekali misalnya ada orang mengambil ilmu pengetahuan dari saya, tetapi orang itu lalu tidak menisbahkan bahwa ilmu itu dari saya gitu. Itu saya bahagia sekali. Itu artinya bahwa bagaimana akhlak kita ketika kita dianggap sebagai seorang kiai, ketika kita dianggap sebagai seorang gus misalnya, orang pintar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, perkataannya aja menyejukkan. Aspek-aspek yang mungkin saja itu masih ada peluang untuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya janganlah kita menganggap ini adalah bagian dari salah, ini adalah bagian dari keliru dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, bahwa praktik-praktik ulama masa lalu adalah teladan bagi kita. Jika kita mengakui bahwa ulama masa lalu itu lebih hebat, kemudian diturunkan kepada kita, dan kita ini bukan siapa-siapa, sepantasnya lah kita mengikuti tradisi-tradisi ulama masa lalu. Yang ulama masa lalu itu mengedepankan akhlak dibanding ilmu yang telah kita miliki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jika ditanya, apakah orang-orang Arab pada waktu itu ketika Rasulullah diutus itu bukan orang pintar-pintar? Oh, pintar-pintar. Ada ahli syair, ada kahin, itu orang pintar-pintar semua. Tetapi kepintaran itu belum dihiasi dengan akhlak. Sehingga akhlak, ilmu, amal jika digabung luar biasa, bukan wahai sahabatku? Kalau bisa, mari kita belajar untuk menggabungkan tiga hal itu, yaitu akhlak, ilmu, dan amal tadi. Baik sahabatku, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.